Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas struktur sistem operasi. Komponen sistem operasi itu terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen perangkat I/O, manajemen penyimpanan sekunder, protek sistem, jaringan atau keamanan, dan command interpreter sistem. Manajemen proses. Proses merupakan sebuah program yang sedang dieksekusi. Program merupakan kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan jumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Gitu. Sumber daya yang dibutuhkan sebuah proses bisa berupa CPU time, ya, memory space, memory address, file storage, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya ketika proses tersebut diciptakan atau sedang diproses. Ketika proses tersebut dihentikan, maka sistem operasi akan menghentikan pengalokasian sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses yang lain. Jadi begitu. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen proses diantaranya membuat dan menghapus proses, jadi menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori. Artinya, ya, memori yang ada di dalam komputer disusun berdasarkan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Sistem hierarki memori ini memiliki tujuan untuk memperoleh kinerja komputer yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Jadi, semakin hari memori ini semakin cepat, ya, kecepatannya akan semakin bertambah dengan harga yang semakin terjangkau. Nah, ini hierarkinya, ya. Ini gambarnya, ya. Jadi ada tingkatannya, ada register, cache, main memory, magnetic disk, dan magnetic tape. Nah, jadi peningkatan waktu akses atau access time memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Jadi menjalankan mengakses ini register itu akan sangat cepat sekali, ya. Gitu. Nah, ini yang di register, cache, dan memori itu biasanya di input memori, ya. Kalau magnetic disk itu output storage. Nah, ini ada CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, ya. Kalau yang offline storage itu ada magnetic, ada hard disk, dan kawan-kawan, ya. Peningkatan kapasitas, yaitu semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Jadi kalau misalnya RAM kan misalnya 8 GB gitu kan. Kalau magnetic hard disk berapa sekarang? 1 tera, ya 2 tera, dan seterusnya, gitu, ya. Peningkatan jarak dengan prosesor semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya semakin ke bawah semakin murah, jadi semakin bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Nah, tujuan utama dari manajemen memori itu agar utilitas CPU meningkat untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen memori utama diantaranya mengatur bagian memori yang sedang digunakan, mengalokasikan jumlah memori dan alamat memori yang diperlukan untuk suatu proses maupun sistem operasi, memilih program yang akan di-load ke dalam memori. Kemudian selanjutnya manajemen file, ya. Representasi dari program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas apakah penting? Nah, sangat penting, ya.
Informasi atau data yang disimpan dalam berkas merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Jadi kalau misalnya Anda pernah mengalami gini, Anda ngetik gitu kan, tiba-tiba listriknya mati, nah, belum kesimpan, nah, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin Anda akan mengeluh ya, mengeluh minimal. Saya sudah ngetik banyak-banyak kok belum disimpan, sudah mati, ya begitu ya. Nah, begitu. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas. Operasi-operasi berkas yang dapat dilakukan sistem operasi yaitu pembuatan berkas atau direktori, penghapusan berkas atau direktori, pembacaan dan menulis berkas, menyimpan atau meletakkan berkas pada sistem penyimpanan sekunder. Ya. Jadi harus bisa menyimpan ya, buat nyimpen, menghapus ya, buat direktori ya kan. Nah, begitu. Kemudian manajemen I/O. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem komputer selain melakukan komputasi adalah manajemen input atau output. Waktunya digunakan sistem operasi untuk proses komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk manajemen input atau output. Sistem operasi juga sering disebut device manager. Nah, manajemen input output. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen input output diantaranya penyanggaan atau buffering ya, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Penjadwalan atau scheduling ya, melakukan penjadwalan pemakaian I/O system. Spooling, meletakkan program pada penyangga sehingga setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci detail untuk perangkat I/O tertentu. Jadi untuk bisa memaksimalkan penggunaan ini perangkat ya, biasanya ada driver bawaan ya, jadi misalnya Anda pengen menggunakan apa itu webcam, nah misalnya webcamnya beli sendiri terpisah dari komputer Anda atau laptop Anda, nah itu ada bawaannya ya begitu. Jadi kalau Anda punya komputer, nah biasanya kalau boardnya itu, motherboardnya itu biasanya ada drivernya untuk mengaktifkan, jadi mengaktifkan semua perangkatnya ada di situ, nah, begitu ya. Jadi harus ada drivernya, kalau enggak jalan nantinya. Nah ini adalah contoh dari perangkat I/O printer. Nah, untuk bisa menggunakan printer, ini misalnya ini printernya apa ini? HP LaserJet. Nah, P4015. Nah, untuk bisa menggunakan printer ini, Anda harus punya drivernya, harus install dulu. Jadi tanpa diinstal, dia tidak akan mengenalinya, begitu ya. Jadi setelah diinstal drivernya, baru printer itu bisa digunakan. Demikian. Nah, sekarang manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan untuk keamanan, efisiensi dan optimalisasi sarana penggunaan penyimpanan sekunder. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen secondary storage diantaranya menyimpan berkas secara permanen. Jadi kalau Anda nyimpan di hard disk itu sifatnya permanen, jadi tidak seperti nyimpan di apa itu ROM ya. Jadi kalau di hard disk itu sifatnya tidak terhapus walaupun komputernya mati. Tapi kalau di ROM itu kalau komputernya mati dia terhapus. Menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, memori virtual dan penjadwalan disk. Proteksi sistem, mekanisme mengontrol aktivitas dari suatu proses terhadap resource yang telah diberikan oleh sistem operasi. Peran sistem operasi dalam menangani protection system yaitu membedakan pengguna, administrator atau guys, gitu. Menspesifikasikan antara objek dan hak akses. Jadi di sana
ada beberapa apa itu hak ya, hak akses ya. Jadi kalau administrator mungkin bisa akses semuanya gitu. Kalau guys misalnya hanya bisa akses beberapa, nah, begitu, beberapa program misalnya ya, demikian. Jadi itu bisa diatur ya. Kalau misalnya tidak diatur maka dia akan hanya ada administrator saja gitu. Kalau misalnya diatur, misalnya yang login itu ada admin, terus misalnya ada Anton atau siapa gitu ya, ada namanya sana, nanti loginnya di password sendiri-sendiri misalnya. Kalau admin ada passwordnya sendiri, kalau yang Anton ada passwordnya sendiri, jadi diberi hak sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau komputernya itu misalnya dipakai bersama, jadi biar si Anton ini hanya boleh ngakses ini loh, nah, begitu ya. Jadi ada itunya gitu. Jaringan atau keamanan. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab SO dalam jaringan diantaranya penanganan sistem terdistribusi, peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan kemampuan penyediaan data, manajemen sistem yang heterogen secara fisik ke dalam sistem yang koheren atau berhubungan, manajemen akses user ke resource dalam suatu jaringan. Command Interpreter System, yaitu Command Interpreter merupakan sistem program terpenting dari sistem operasi yang bertindak sebagai antarmuka antara user dengan operating system. Sistem operasi secara terus-menerus mengakses area Command Interpreter. Interpreter yang user friendly membuat sistem lebih disukai user. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya ini kalau kalian masuk ke terminal. Nah, terminal di Linux ya, ini terminal di Linux ini misalnya Anda ngetikkan perintah-perintah, bisa mengetikkan beberapa perintah di sini. Nah, misalnya ini contohnya ini ya. Swap main sh. Nah, gitu. Ini contohnya. Ya, jadi nanti akan muncul hasilnya ya. Hasilnya seperti apa sih? Nanti di sini. Kalau Anda belajar Linux, nah ini Anda akan familiar dengan perintah-perintah yang ada di sini ya, di terminal ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ternyata sudah habis materinya kali ini. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.